Adegan demi adegan romantis terus ditunjukkan sejoli yang tengah dimabuk asmara, yakni Glenka Cisara dan Randy John. Pemeran Elsa dan Ricky di sinetron Ikatan Cinta ini nyaris setiap hari menguntai kemesraan, termasuk ketika tim mengajak keduanya belanja ke sebuah pusat perbelanjaan. Kenapa? Kita bakalan makan samyang rame-rame. Apa sayang? Ini. Kok emang yang kayak gini enak? Ini daripada montong, 300.000 ini cuma satu buah. Oh iya, 300. 300 sayang. Oh, tadi mau beli yang buah? Iya, yang kita tinggal gini-gini. Prok, prok, Iya. prok, prok gitu sayang, biar ada seninya kalau makan durian tuh. Randy dengan setia menemani sang kekasih, bahkan ia ikut terkejut ketika kaki sang kekasih tak sengaja membentur roda stroller atau alat pendorong belanjaan. Glenka kesakitan, dengan sigap Randy segera memberi perhatian khusus. Sakit nggak? Sarah. Oh, sakit nggak? Gue nggak suka ya kayak gini. Salad buah 15.000. Cumi-cumi. Aduh guys, alah guys. Gue bingung deh mau beli apaan lagi. Kira-kira yang enak apa ya yang buat dimakan di rumah? Mas, kelewatan. Sini mas. Kemesraan Randy dan Glenka tak berhenti di situ. Rupanya, Randy diam-diam sudah menyiapkan menu masakan yang akan diraciknya sendiri untuk sang kekasih. Kosong sayang itu sayang. Ya Allah. Ya sayang. Sen, mana Sen? Kosong Sen. Nggak fokus. Gak fokus gara-gara ada aku. Kosong ya. Masakan dengan aroma kebucinan sejoli ini pun tersaji. Keduanya pun larut dalam dekapan romantisme yang dengan hidangan penuh cinta. Pujian demi pujian pun terlontar dari Glenka. Ya, Randy sepertinya sudah siap jika kelak harus jadi suami serba siaga. Ini adalah masakan dari Randy John. Ayam goreng sambal Medan. Karena yang masak orang Medan. Terima kasih ya. Ini apa deh? Ini kuahnya. Jadi kalau misalkan kuahnya kurang, ini bisa diseruput. Enak banget. Mari makan teman-teman. Udah dimasakin sama chef. Tak heran melihat Randy menjadi chef dadakan dan rela memasak demi memanjakan Glenka kekasihnya. Sebab sebagai Ricky, Randy bahkan lebih total melakukan apapun demi mendapatkan cinta Elsa. Gue harus keluar dari sini. Dan nggak tahu keadaan Elsa gimana. Elsa sendirian. Dia pasti sedih banget sekarang. Gimana cara gue lepas dari sini? Gue harus ketemu Elsa. Om kira setelah kamu begini, kamu bakalan waras dan sadar kalau Elsa itu cuma merusak dan menghancurkan hidup kamu. Kenapa kamu bisa sampai segila ini sama Elsa? Apa yang ada di dalam diri Elsa yang nggak ada di perempuan lain? Apa yang udah Elsa kasih sama kamu? Percuma ngomong sama orang yang nggak ngerti cinta. Cinta macam apa yang bisa ngerusak kayak gini? Om masih akan lindungi kamu sekarang. Tapi kalau kamu nggak berubah, Om nggak bisa buat apa-apa lagi. Dan kalau sampai papa kamu tahu,
dia akan hentikan semua fasilitas kamu. Selagi Ricky terus ngotot ingin bertemu Elsa, ketegangan mewarnai proses reka ulang kasus pembunuhan Roy yang digelar di TKP rumah Nino. Tak bisa lagi berbohong dan mengelak, Elsa menjalani reka ulang pembunuhan Roy hingga satu persatu kejahatannya terbongkar. Berawal dari kesaksian Pak Sumarno yang memang bertemu Andin saat terjadinya pembunuhan Roy. Kemudian berlanjut reka adegan Elsa bertemu Roy dan terlibat pertengkaran hingga anting yang dikenakan Elsa terjatuh. Soal misteri anting yang selama ini disembunyikan Elsa dan Mama Sarah pun akhirnya terbongkar. Setelah pertengkaran itu, saya terdorong sampai jatuh. Aku bisa diam. Jadi saat itu anting Anda jatuh? Iya. Saat itu saya nggak sadar kalau antingnya jatuh. Gak berapa lama saya baru sadar dan pasti anting itu jatuh di rumah ini. Jadi selama ini Mama Sarah membantu Elsa membohongi soal anting itu, membohongi aku. Dan sebenarnya mereka sudah tahu kebenarannya dari lama. Ini benar-benar keterlaluan. Akhirnya Elsa, setelah selama ini kamu membuat Mama membohongi semua orang demi melindungi kamu, sekarang kamu sendiri yang mengakui semuanya di depan banyak orang. Berbagai upaya kita lakukan waktu itu untuk menutupi kenyataan soal anting, tapi akhirnya semua itu sia-sia. Akhirnya semuanya terbongkar juga. Yang memilukan cara Elsa menghabisi nyawa Roy membuat semua yang hadir syok, bahkan Mama Rosa tak kuasa menahan tangis. Ya Allah, Elsa kok tega melakukan itu? Kenapa kamu jadi jahat begitu, sayang? Astagfirullahaladzim. Kok kamu sanggup nak menikam Roy? Aku benar-benar gak nyangka kejadian seperti itu. Elsa benar-benar perempuan yang mengerikan. Dia sudah tega membunuh orang. Sementara Mama Sarah yang jelas-jelas sadar dengan kejahatan Elsa terhadap Roy tak tahu malu, masih saja memohon kepada Mama Rosa agar mengampuni Elsa yang telah membunuh anaknya. Saat ini Elsa sudah mengakui semua perbuatannya, Bu. Dia sudah mendapatkan hukum sosial dan semua orang sudah tahu apa yang dia perbuat. Saya mengharapkan sekali Ibu Rosa benar-benar memaafkan anak saya. Dan saya sudah maafkan Elsa, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Dan saya mencari keadilan untuk anak saya. Di sisi lain, pasca menyaksikan reka ulang kejahatan Elsa, Nino pun semakin kecewa. Nino bertekad menceraikan Elsa dengan langsung menjatuhkan talak. Aku ingin mengembalikan Elsa ke Papa dan Mama secara baik-baik. Aku sudah berapa kali kasih kesempatan buat Elsa. Tapi sepertinya persoalan di antara kita tidak bisa diperbaiki lagi. Dan aku sudah berpikir semuanya secara matang. Kalau aku akan mengakhiri rumah tangga aku dengan Elsa. Setelah Elsa melahirkan nanti, aku akan melakukan tes DNA. Dan kalau memang terbukti itu anak aku dan Elsa, aku pasti akan bertanggung jawab. Dan dari sekarang aku akan jatuhkan talak untuk Elsa. Dulu waktu Andin tidak bersalah, kamu campakkan dia, kamu buang. Seperti sampah yang tidak berguna. Ya setelah habis kamu pakai, kamu lempar. Dan itu menaruh luka yang dalam di hati Papa. Sangat dalam. Melihat Elsa yang begitu mencintai kamu. Papa mengalah. Papa kalahkan rasa itu di hati Papa. Dan Papa merestui kalian. Elsa memang bersalah. Untuk segala yang Elsa lakukan, dari hati terdalam Papa, Papa minta maaf. Tapi tadinya, Papa berharap kamu mau berbesar hati, membuka pintu hati kamu untuk memaafkan Elsa.
Tapi Papa sadar, itu keputusan kamu. Tolong kamu dengar baik-baik. Aku sama sekali sudah tidak bisa sama kamu, Elsa. Aku ingin rumah tangga kita selesai sampai di sini. Kalau aku dicerain sama Nino, aku mati aja ya. Ya Allah, dulu aku juga mengalami ini. Ditinggalkan sama Mas Nino ketika lagi menjalani hukuman. Tapi sepertinya hal ini sangat berat bagi Elsa. Elsa benar-benar mendapat karma atas perbuatannya kepada Andin. Bukannya sadar kalau harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya, Elsa tetap egois. Berbeda dengan Andin yang pernah dipidana karena kejahatan Elsa, malah merasa bersalah pernah mempertemukan Elsa dan Roy. Kenapa? Aku jadi nyalain diri aku sendiri, Mas. Coba aja aku nggak sosok untuk nemuin mereka. Atau aku nggak akan biarin mereka untuk tinggal berdua aja. Coba aja ada aku di situ. Mungkin kejadian juga nggak akan kayak gini. Kamu kalau mau nangis, nangis aja. Tapi jangan nyalain diri sendiri. Kamu punya niatan yang baik. Kamu baik ingin mendamaikan Elsa sama Roy. Kamu nggak salah kok. Ya? Kalau udah lega nangisnya, udah ya. Jangan pernah nyalain diri sendiri. Kamu nggak salah. Ya, sikap Al yang selalu melindungi dan menenangkan Andin membuat Andin tegar melewati banyak ujian dan makin cinta.